sahabat tani. Hari ini kita akan berbincang santai tanya alumni yang ketiga. Oke. Nah, kali ini kita akan mengundang narasumber kita yang ketiga. Kali ini kita kasih kesempatan alumni dari Bali ya. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kalian bisa ketemu langsung hari ini dan tanya-tanya. Saya panggilkan Putu Agus Wahyu Ekantara. Silakan Gus, tunjukkan pesonamu Gus. Ayo. Hai Gus, hai Eka. Halo. Yo, hai. Halo Bu. Yeay. Apa kabar Eka? Baik, baik. Ibu di sana gimana? Baik, sehat selalu ya. Lama nih. Iya, kamu Lama di nggak kampung ya? ketemu. Kamu sekarang di kampung? Iya. Di negara kan? Iya, kemarin di negara di Jemberana. Baik, Eka, Ibu sedikit akan bertanya-tanya gitu ya. Ceritakan dengan singkat aja. Masuk tahun berapa di Fakultas Pertanian dan kegiatan apa saja yang kamu lakukan selama kamu kuliah. Singkat aja. Silakan Kak. Iya, baik Bu. Oke, baik. Jadi saya mulai masuk daftar tuh dari tahun 2017. 2017 saya masuk ke Fakultas Pertanian dan Bisnis. Kemudian kalau masih kuliah sih dulu saya sambil kuliah kan tetap bekerja. Di 2017 semester 1 semester 2 tuh saya masih kerja di CP Tunasinti. Ya. Kemudian jadi 2018 saya semester 3 masuk semester 3 mulai coba gini merintis sendiri. Nah, di samping itu kan kebetulan pas kuliah juga banyak ada kegiatan ya kayak kreativitas mahasiswa. Kemudian juga ada beberapa inkubator, terus juga ada lomba-lomba kan Bu. Nah, jadi saya ikutin. Nah, kebetulan kegiatan itu juga selaras sama bisnis, sama usaha gitu. Terus jadi bisa tuh bagi-bagi waktu. Saya biasanya dari kuliahnya itu kan enak ya. Di Unmas tuh kuliah Fakultas Pertanian kan enak. Jadi mulainya jam 6 mulai kuliah. Iya, jam 6 sore mulai kuliah sampai jam 9. Habis itu sih kadang-kadang kalau memang ada kegiatan kayak penyusunan PKM, terus kayak tugas-tugas saya paling biasanya di kampus. Di kampus pakai wifi kan bisa fasilitas kampus kan. Fasilitas fakultas juga. Habis itu kalau memang besoknya saya harus kerja ya biasanya sih langsung balik dari kampus jam 11 tuh. Jam 11 malam langsung balik ke Jemberana. Biasanya gitu sih Bu. Ya, pada saat Eka itu kuliah kan sambil bekerja gitu ya. Bekerja, apalagi kemudian Eka punya usaha sendiri. Berarti kalau punya usaha sendiri berarti kan tanggung jawabnya lebih gimana gitu kan ya daripada dibandingkan dengan kerja sama orang. Kalau kerja kita punya sendiri kan lebih tanggung jawabnya di kita sendiri semua gitu kan. Nah, bisa nggak Eka tuh ceritakan bagaimana caranya Eka membagi waktu dari sambil kuliah sambil punya usaha sendiri gitu. Coba ceritakan. Kalau saya sih lebih ke gini antara bisnis sama kuliah ya Bu. Jadi saya lebih utamakan dulu sih. Pamannya kan kita kuliah dari jam 6 sore nih. Jam 6 sore lah paling nggak sampai jam 11. Bikinlah tugas. Ya, kalau memang ada tugas dari dosen-dosen ya tak bikin dulu. Habis itu baru istirahat. Karena nih bagi adik-adik kelas yang nonton, teman-teman yang nonton itu kalau kita kuliah sebisanya sih harus gini itu yang utama deh pokoknya. Karena kan kuliah gitu ya. Itu ya harus serius. Karena itu kan harus serius di kuliah, apa kegiatan yang memang kita sukai. Terus karena dalam kuliah itu semua kegiatan tuh bagi saya sangat berguna, sangat bermanfaat. Pokoknya nanti masa depan pasti dipakai lah semuanya, entah itu mata kuliah pelajaran, entah itu
kegiatan-kegiatan selama kuliah gitu. Jadi itu harus kita ikuti sih kalau menurut saya. Karena kuliah itu kan bukan cuman gini ya. Kalau saya kuliah tuh bukan cuman cari ijazah, tapi kuliah itu kan kita investasi dari leher ke atas. Bagi teman-teman tuh bukan investasi itu bukan cuman kita beli barang terus simpan, enggak. Kuliah juga kita investasi, makanya harus apa namanya, kita kuliah harus betul-betul ikutin biar nggak gini. Paling nggak kita begitu kita keluar pas kuliah kita wisuda, kita lulus dapat jasa kan kita punya gini tuh ya, paling nggak kita punya bekal buat masa depan. Saya juga dulu gitu, kuliah saya semaksimal mungkin saya ikutin perkuliahan. Kalau kerja saya urusan nomor 2. Saya kuliah juga saya biaya sendiri dari usaha, kebetulan bisa tetap jalan. Jadi saya biaya dari kuliah, tapi saya kuliahnya dari biaya dari hasil bisnis. Biaya kerja, hasil kerja. Nah, hasil kerja saya putar, saya pakai kuliah tetap. Tapi bisnis saya sebenarnya agak stuck sih, berkembang sih agak stuck. Nah begitu saya lulus kemarin, kebetulan kan dapat nggak sampai 4 tahun, 3,5 tahunan lah saya lulus baru dari kemarin. Makanya begitu habis wisuda langsung balik ke kampung, baru mulai tata-tata gitu Bu. Iya. Makanya nyaman sih kalau kuliah tuh kita ambil enjoy, ada tugas selesaiin. Nggak mungkin kan dosen juga kasih tugas pasti sesuai kemampuan. Pokoknya harus ikutin. Saya sih enjoy sih dari dulu. Teman-teman juga ada yang beberapa ikut gabung, belajar bareng juga tetap tuh habis kuliah. Iya. Itu aja sih Bu. Iya, intinya kuliah itu harus serius, itu yang utama gitu kan ya. Yang utama adalah kuliah. Kemudian kerja ya nanti setelah semua tugas-tugas selesai gitu ya. Tapi harus jalan juga dua-duanya gitu. Cuman perbandingannya misalnya kuliahnya 60, kerjanya 40 gitu, karena kan kamu juga biaya kuliahnya dari hasil pekerjaan gitu. Memang Wahyu juga ikut lomba-lomba, ikut mahasiswa berprestasi gitu, ikut inkubis gitu. Jadi emang nggak plek kuliah aja itu, nggak plek kuliah, kegiatan kampus juga kamu ikuti gitu, walaupun Wahyu Eka kerja, kemudian rumahnya jauh kan, rumahnya jauh banget di negara, ya nggak? Yang Ibu ingat dulu itu kamu bolak-balik kan kuliah sama ke kampus kan? Betul tuh, Ibu ingat dulu Ibu tanya, wah Eka nggak kos ya di sini, Ibu tanya gitu kan? Enggak Bu, saya balik ke negara, jauh banget kamu naik, tapi semangatmu itu luar biasa, biar bisa dicontoh lah sama adik-adik yang sekarang lagi nonton ya. Jadi pesannya Eka adalah bahwa kuliah itu nomor 1 apapun. Plus ikutin kegiatan-kegiatan yang ada di kampus itu, karena itu akan mendukung masa depan kamu nanti kan. Berorganisasi yang baik itu akan menjadi bekal untuk kepemimpinan kamu. Kalau kamu ikut organisasi itu praktek itu yang langsung kamu lakukan itu nggak akan kamu dapatkan di bangku kuliah, kecuali kamu langsung menjalaninya ya. Nah buktinya sekarang Eka sudah, Ibu anggap sih sudah berhasil namanya ya, sudah berhasil. Nah gini, sedikit saja kan tadi bilangnya senang aja terus kuliah nih, nyaman, santai. Kan pasti ada sesuatu, kadang orang di kehidupan ini kan ada plus minus gitu ya, ada suka duka. Sukanya udah tadi kamu udah cerita. Nah sekarang dukanya apa? Kalau saya dukanya sih pas kuliah ya cuman dibayar SPP aja sih Bu. Kalau dukanya. Kalau belum laku jualannya gitu ya. Cuman kan kita kan bisnis juga modal lah. Kena syukur sih ada, walaupun kita kena denda sedikit, tapi kan bisa bayar agak
ya molor Iya. dikit, makanya Iya. bisa tetap jalan. Cuman Iya. itu aja sih dukanya. Oh, Kalau masalah oke. saya cuman sama gini juga sih kadang-kadang sama cuaca kan. Saya dari Jemberana ya Iya. kadang-kadang pas musim hujan ya Iya. agak merasa agak berat sih Iya. kadang-kadang. Iya. Rasa agak berat Iya. kan hujan. Ya, Ya, karena tapi kamu tapi gak kos di sini soalnya kan. Coba dari Mendoyo ke Denpasar itu untuk kuliah itu setiap hari bisa dibayangkan. Belum lagi ngurusin usaha, hebat kamu ya. Menjadi contoh. Dukanya ya itu. Duka seperti yang kamu bilang ya cuaca, oke lah. Kemudian kalau bisnis kamu belum bagus jalannya, yang namanya bisnis berjualan ya kadang ada naik turunnya ya. Nah, pada saat bayar ruang kuliah, nggak ada saldo nih gitu ya. Ya, tapi bisa syukurlah semua bisa teratasi ya. Nah, biar menjadi inspirasi sama yang lain. Nah, sekarang gini Gus, sedikit saja runut coba perjalanan usaha kamu. Dirunut. Tadi udah secara sekilas sudah Ibu bisa dengar. Cuman kamu coba sekarang sampaikan ke teman-temanmu yang sedang nonton sekarang secara runut bagaimana sih sampai usaha kamu sampai kamu bisa menjadi seperti ini sekarang. Coba ceritakan. Jadi gini. Jadi dari awal kan saya kuliah 2017. Nah, kemudian karena saya masih kerja pas itu sama orang. Nah, habis itu 2018 saya saya ngambil keputusan keluar dari perusahaan, kemudian mendirikan usaha sendiri. Jadi awalnya saya pembibitan hortikultura, di kayak bibit cabai, terong, marigold atau gumitir, terus pepaya, sambil bina petani. Dari sana saya mulai negosiasi ke kios sarana pertanian. Jadi biar sama cari ini apa namanya distributor. Nah, ketemunya, jadi saya bikin sistemnya jelas. Ada yang terima order masuk seperti itu. Kemudian 2018 lanjut 2019 saya ada gini tuh 2019 pertengahan ketemu ide bikin pupuk organik padat sih Bu. Kemudian 2000 pandemi kan awalnya agak berpikir agak susah, cuman ternyata pertanian itu di musim COVID malah naik. Iya, orang pada lari ke pertanian. Iya, benar. Iya, orang pada cari ke pertanian. Nah, di sana ya ada sih kemarin dapat juga dari nyuplai petani, terus bina petani. Dapatlah ada penaikan sedikit, penaikan di omset juga sekarang ini. Pokoknya di 2020 sambil tetap kuliah tetap jalan. Nah, kuliah kan daring, jadi agak ringan juga jadinya kuliah. Bisa lebih fokus ya di perusahaannya. Karena di rumah kan mantau-mantau, terus produksi juga bisa lebih kepantau, lebih ini jangkau dari rumah sampai magang juga. Kalau magang kemarin saya kan magang di pertanian organik di Simantri ya, tetap sih bolak-balik juga ke gini ke Simantrinya, bolak-balik juga ambil bisnis. Nah, terus masih fokus di skripsi kemarin tugas akhir agak gini sih, kemarin di bisnis juga agak lepas karena kan mau fokusin ya biar cepat selesaiin kemudian saya bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret kemarin selesai, terus saya emang ngejar wisuda April wisuda, habis itu Mei lanjut lagi di rumah tata keuangan, tata produk-produk juga mulai deket-deketin petani. Nah, sekarang mulai merambah ke penyediaan sarana kayak pestisida, kayak pupuk yang sintetis juga disiapin. Iya. Nah, Ibu tanya dikit nih. Gitu. Iya, Ibu tanya dikit nih. Kan dari awalnya
kerja sama orang. Apa yang menyebabin Eka untuk keluar dari sana dan punya usaha sendiri? Apa yang menyebabin? Dan keberanian itu loh yang luar biasa. Padahal kamu masih muda banget kan, baru bekerja sebentar. Ada keberanian kamu untuk keluar. Apa yang menyebabkan? Jadi pertama saya lihat ada potensi. Saya lihat ada potensi di sini di daerah Jembrana. Jembrana sama Tabanan bagian barat. Saya lihat ada potensi. Habis itu kan masuk, bikin. Kemudian yang saya bikin keberanian yang benar-benar muncul tuh, saya berpikir saya bikin usaha di rumah, saya bikin usaha sendiri. Kalau saya cari mentor, cari ini, paling nggak saya bisa bertanya ke dosen-dosen di fakultas. Benar, Bu, gitu saya, Bu. Betul. Paling nggak kalau saya ada kesulitan nanti pas bisnis, paling nggak saya bisa konsultasi ke dosen-dosen. Iya, benar. Dosen Emang benar sih pasti kemarin bantu. kayak gitu hasilnya. Iya, benar. Ya, dosen-dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis itu justru akan mendukung kalau mahasiswanya punya usaha. Justru senang kalau ada mahasiswa yang nanya, baik itu dari segi bisnisnya, dari segi untuk segi agroteknologinya pasti dibantu, dan ahlinya kan banyak di sana. Kalau kamu mau gimana sih dalam segi agribisnisnya, agribisnis ahli dari ekonomi pertaniannya ada. Kalau kamu ingin bertanya tentang teknologi pertaniannya, tentang agroteknologinya, ahli-ahli agroteknya banyak ya. Makanya Eka bisa seperti sekarang ini kan ya. Benar. Dibantu, disupport juga oleh dosen-dosen berkualitas yang ahli di bidangnya, dari ekonomi pertaniannya, dari teknologi agroteknologinya gitu ya. Dan terima kasih sekali loh Eka bisa memanfaatkan kami dosen di Fakultas Pertanian dan Bisnis ini untuk menjadi kamu lebih maju lagi. Kemudian kamu membuktikan bahwa sukses kami senang banget loh, beneran. Senang dan bangga kalau alumni kita itu menjadi seorang yang orang bisa wah gitu kan. Nah, sekarang Gus, Eka, kan kamu perlu modal tuh. Nah, modal itu dari kamu ngumpulin pada saat kamu bekerja atau kamu ada pinjaman seperti itu? Kalau ngumpulin saya ada. Ngumpulin juga dulu, di awal-awal kan ngumpulin. Kemudian pas pengembangan, saya semester 4 cari pendanaan di kredit di bank. Waktu itu salah satu bank BUMN, dapat. Kemudian juga udah lunas, sekarang masih pengembangan lagi. Ada nggak pesan kepada teman-temanmu yang nonton di sini? Baik yang masih SMA, ntar lagi mau kuliah, ataupun yang sekarang ini sedang menimba ilmu di bangku kuliah, khususnya di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Silakan Kak, sampaikan Kak. Jadi pesan saya ke adik-adik yang baru mungkin baru mahasiswa baru di Fakultas Pertanian, atau juga nanti yang sekarang ini masih baru naik ke kelas 12 SMA atau SMK. Jadi pesan saya kalau bisa dilanjutkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jadi tuntut ilmu setinggi-tingginya. Kalau kita kalau kita belajar, nah itu kuliah kan juga salah satu investasi kita. Investasi yang meninggal baru itu akan hilang. Makanya sebisa mungkin kita ikuti dalam hal belajar formal. Karena banyak nanti ilmu itu yang akan kalian bisa terapkan, entah itu di masyarakat, juga di kalian dalam kalian berkeluarga nanti, seperti itu. Dan khusus untuk adik-adik yang sekarang kelas 12, kalau umpamanya kalian lagi bingung mau kuliah di mana,
kalau bisa kakak sarankan di Fakultas Pertanian dan Bisnis Unmas. Karena satu, kalian juga bisa sembari bekerja, kemudian sebenarnya bisa melanjutkan kuliah. Kalau untuk biaya, kakak jamin paling bersahabat di Faperta dan Bisnis Unmas Denpasar. Kemudian banyak dosen-dosen juga baik-baik, cakap-cakap, kemudian bisa enak, bisa diajak konsultasi, bisa diajak berdiskusi jika kalian gini. Kemudian juga pertanian kan kita belajar dari pandemi COVID-19, di mana pertanian sama sekali tidak ada penurunannya, malah justru meningkat. efeknya meningkat. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Baiklah Eka, terima kasih sudah bersedia diganggu waktunya sebentar ini demi alma mater tercinta gitu ya Kak ya. Demi alma maternya Eka yang sibuk ini kita culik nih sebentar buat nemenin Ibu berbincang-bincang biar teman-temannya tahu sampai di mana sih Eka sekarang gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak. Mungkin nanti siapa tahu nanti ada teman adik-adik kelas kamu misalnya pingin ke sana berbagi biar Eka bisa berbagi ilmu, bisa diterima ya Kak ya ilmunya untuk adik-adiknya. Ya, dengan senang hati kan Kak ya, terbuka peluang ya untuk kita ke sana main. Ini lagi tak siapin tempat, lagi tak bikinin tempat nih nanti. Oh, bagus Kak. Terima kasih banyak kecintaannya Eka kepada alma mater luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak ya. Baik, sahabat Tani, demikian tadi bincang santai tanya alumni dengan narasumber Eka. Ibu manggilnya Eka aja ya. Baik, selamat pagi. Kita ketemu lagi nanti di episode Bisa Tani selanjutnya. Bye-bye.